Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Husin Albani di channel YouTube saya Husin Albani Bos Tiket, bukan YouTuber. Kali ini saya ingin berbagi tentang cara membuat yayasan sesuai dengan aturan, syarat dan ketentuan yang berlaku. Simak lengkap ya. Sahabat sekalian, seringnya kita bingung ya, dan memang belum dapat informasi tentang bagaimana sih caranya mendirikan sebuah komunitas, perusahaan, CV, atau yayasan dengan legal atau resmi. Nah sahabat, saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana sih cara mendirikan sebuah yayasan, karena alhamdulillah saya baru saja mendirikan sebuah yayasan yang insya Allah akan bergerak di bidang pendidikan juga kemanusiaan. Sahabat sekalian, untuk mendirikan sebuah yayasan ada paling tidak 5 yang harus sahabat pahami. 5 hal inilah yang sudah saya siapkan, dan alhamdulillah dengan menyiapkan segala sesuatunya ini dengan baik, alhamdulillah pendirian yayasan itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah sahabat sekalian, semoga video ini bermanfaat, disimak sampai tuntas, dan jika video ini dirasa baik dan bisa bermanfaat untuk sahabat dan juga sahabat-sahabat kita yang lain yang masih kebingungan mendirikan sebuah yayasan, silakan di-share. Oke. Sahabat sekalian, yang pertama, sebelum mendirikan yayasan, sahabat harus menyiapkan siapa-siapa saja sih para pendirinya. Untuk sebuah yayasan itu minimal 5 orang, ya, karena ada 5 pos di akte pendirian yayasan yang harus diisi. Apa saja 5 pos itu? Yang pertama pembina, yang kedua ketua, 3 sekretaris, 4 bendahara, dan 5 pengawas. Jadi harus ada minimal 5 orang pendiri agar 5 pos ini bisa terisi. Jadi kalau misalnya sahabat ingin mendirikan yayasan, terus yang calon pendirinya misalnya sahabat punya rekan-rekan yang punya visi misi yang sama, tapi ternyata cuma 4 orang gitu, butuh 1 orang lagi, jadi minimal 5 orang. Lalu bagaimana kalau lebih dari 5, 6, 7, 10 misalnya, 20? Nah itu juga malah lebih bagus, karena minimal para pendiri adalah 5 orang. Jadi kalau ada 10 orang, maka ke 10-10-nya itu akan masuk di akte pendirian. Misalnya pembina, karena ada 10 pendiri, maka pembinanya akan dibentuk lagi, ada ketua, ada sekretaris pembina atau ketua 2 pembina. Juga ada ketua umum, ada ketua 1, ketua 2, sekretaris umum, sekretaris 1, sekretaris 2, dan seterusnya itu. Tapi kalau hanya ada 5 orang, maka cukup berisi di pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas. Jadi harus ada pendiri minimal 5 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap para pendiri tersebut wajib memiliki NPWP. Nah, jadi kalau ada para pendiri, teman-teman, sahabat sekalian ingin mendirikan yayasan, terus sudah terkumpul nih 5 orang yang punya visi, misi, tujuan yang sama untuk bergerak di yayasan kemanusiaan misalnya, pendidikan misalnya, sosial misalnya, maka para pendiri itu harus memiliki NPWP. Jadi sebelum melangkah ke langkah berikutnya, harus dibikin dulu NPWP setiap para pendiri. Nah, untuk mendapatkan NPWP atau mengurus NPWP, registrasi NPWP, ya tentu saja para pendiri harus memiliki KTP. Untuk mengurus NPWP nanti akan ada linknya, yaitu di perpajakan. Sangat mudah sekali. Sekarang semua serba digital. Nah, jadi sahabat kalau mau mendirikan yayasan, calon pendiri wajib sudah punya nomor NPWP. Lalu untuk syarat nomor 3, minimal harta kekayaan di dalam akte pendirian yayasan adalah 10 juta rupiah. Itu minimal, maksimal terserah, 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 10M, dan seterusnya terserah. Yang jelas harta kekayaan ini akan tercantum dan menjadi bukti bahwasanya yayasan ini bisa bergerak karena punya harta. Semakin banyak harta kekayaan di dalam yayasan tersebut, maka semakin baik, karena yayasan
di bidang kemanusiaan misalnya itu bergerak bukan untuk profit, adalah non profit. Jadi semakin banyak harta kekayaan di awal pendirian, maka itu semakin baik. Maknanya yayasan itu sehat, ya kan? Itu syarat nomor 3. Yang keempat adalah sahabat mesti menghubungi notaris untuk proses selanjutnya. Kenapa? Karena dalam hal pendirian yayasan, perusahaan dan lembaga-lembaga lainnya, maka notaris ini adalah dokter. Nah, mereka tuh lebih paham loh tentang hal ini. Jadi harus melalui notaris. Kenapa harus menghubungi notaris? Yang pertama, notaris merupakan tempat kita untuk konsultasi. Ya, kita bertanya, gimana nih syaratnya? Kita belum punya NPWP, apa yang harus kita lakukan, kemana, dan lain sebagainya. Konsultasi juga, NPWP saya misalnya belum pernah dibayar, belum pernah dicek, apakah masih aktif, apakah harus bikin baru, dan lain sebagainya. Lalu juga mengenai alamat yayasan, apakah harus lengkap, ada nomor RT RW di jalan mana, dekat mana, atau berdekatan dengan masjid mana, dan lain sebagainya. Jadi notaris merupakan tempat untuk berkonsultasi. Lalu menghubungi notaris juga bertujuan untuk memesan nama yayasan, karena nama yayasan juga kita harus pesan. Dan syarat sebuah nama yayasan dia harus 3 suku kata. Misalnya Yayasan Cinta Damai Nusantara, misalnya itu 3, Cinta Damai Nusantara. Tidak boleh ada kata serapan asing. Misalnya kita pengen bikin yayasan tentang touring misalnya, atau perusahaan tentang touring, misalnya Cinta Touring Wisata. Nah, touring itu nggak bisa karena tour itu berasal dari bahasa Inggris, tidak boleh. Jadi murni harus kata serapan lokal dari Indonesia, tidak boleh dari asing. Inggris nggak boleh, Belanda nggak boleh, Yunani nggak boleh, dan semua itu nggak boleh. Lalu setelah kita sepakat dengan para pendiri untuk nama yayasan, proses verifikasi pesanan nama yayasan tersebut paling cepat adalah 3 hari, paling cepat itu, dan maksimal 14 hari. Kalau misalnya namanya belum pernah ada yang pakai se-nasional, se-Indonesia, misalnya Yayasan Cinta Damai Nusantara, itu belum pernah dipakai dimanapun di kota Indonesia, insya Allah prosesnya akan cepat, ya, maksimal 3 hari, paling cepat 3 hari, dan paling telat 14 hari. Lalu setelah verifikasi nama selesai, akan ada yaitu berita acara akta pendirian di kantor notaris. Nah, seluruh para pendiri, misalnya tadi minimal 5 orang wajib hadir itu, karena notaris akan menjelaskan peranan mereka, fungsi mereka, tugas mereka di yayasan tersebut. Kalau misalnya para pendirinya itu adalah 10 orang, maka 10 orangnya harus hadir. Nah, sahabat, semoga video ini bermanfaat, dan jika ini bermanfaat, silakan dibagikan ke sahabat-sahabat yang lain. Jangan lupa untuk terus ikuti video-video kami, dan jangan lupa di like. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.